Perkenalkan, namaku Arvenia. Assalamualaikum. Hai, perkenalkan nama saya Ayu Lestari. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ulfina Iva. Siklus penggajian. Siklus penggajian adalah aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan data terkait dengan manajemen yang efektif atas tenaga kerja. Dan sekarang saya akan menjelaskan apa saja yang termasuk dalam aktivitas siklus penggajian. Yaitu yang pertama, perbarui file induk penggajian. Yang kedua, perbarui tarif dan pemotongan pajak. Yang ketiga, validasi data waktu dan kehadiran. Lalu, mempersiapkan penggajian. Selanjutnya, membayar gaji, kompensasi, dan pajak yang dibayar perusahaan. Dan yang terakhir, keluarkan pajak penghasilan potongan dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya ialah bagian-bagian yang terkait dalam siklus penggajian. Yang pertama, petugas absensi. Bertugas untuk membuat dan mengecek absensi karyawan. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, karyawan. Yang keempat, pemerintah. Yang kelima, asuransi. Yang keenam, bank. Yang selanjutnya, yang ketujuh, pimpinan. Pembahasan berikutnya yaitu data-data yang dibutuhkan dan dihasilkan. Yang pertama, daftar absensi dan lembur karyawan. Yang kedua, daftar gaji dan lembur karyawan. Yang ketiga, daftar pajak penghasilan terutang. Yang keempat, daftar asuransi dibayar di muka. Yang kelima, slip penggajian. Yang keenam, slip pajak penghasilan. Yang selanjutnya, yang ketujuh yaitu slip asuransi. Flowchart siklus penggajian. Flowchart adalah sebuah jenis diagram yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Dalam flowchart siklus penggajian terdapat 4 bagian. Yang pertama ada karyawan, kedua PSDM atau HCD, ketiga keuangan, keempat pimpinan. Berikut penjelasan flowchart siklus penggajian. Pertama, karyawan. Diawali dengan membuat data diri yang dirangkap menjadi satu. Lembar pertama dikirim ke PSDM atau HCD, lembar kedua sebagai dasar melakukan presensi yang diserahkan ke PSDM atau HCD. Setelah diproses, slip gaji yang telah divalidasi oleh pimpinan diserahkan bersama dengan uang atau gaji oleh PSDM atau HCD. Kedua, PSDM atau HCD. Setelah menerima data karyawan dan hasil presensi, PSDM atau HCD merekap presensi. Rekapan tersebut diberikan ke bagian keuangan. PSDM atau HCD merupakan bagian yang memberikan slip gaji yang telah divalidasi beserta dengan uang. Bagian keuangan. Rekap presensi yang diterima dari PSDM atau HCD oleh bagian keuangan dibuat slip gaji yang dirangkap 3. Lembar pertama sebagai dasar bagian keuangan membuat laporan penggajian, lembar kedua sebagai arsip, dan lembar ketiga diserahkan ke manajer. Keempat, pimpinan. Setelah menerima slip gaji dari keuangan, manajer memvalidasi, sehingga slip gaji yang telah divalidasi menjadi 2 rangkap. Lembar pertama sebagai arsip, lembar kedua diberikan ke PSDM atau HCD yang nantinya akan diserahkan ke karyawan. Manajer juga menerima laporan penggajian dari bagian keuangan.